kampungnya di sini di Jakarta. Dari kecil di sini. Dari kelas 3 SD. Nggak pernah kemana-mana lagi, nggak pernah tinggal di mana-mana lagi saya. Jakarta terus pusatnya. Kakek nenek udah nggak ada. Dulu masih ada opa di Malang. Nah, opaku masih ada dulu di Malang. Itu juga Mamski masih SMP deh, udah nggak ada, udah meninggal. Sedih banget. Opa Hayat. Sakit bentar cuma 3 hari doang meninggal. Mami, hai. Kemarin Mamski ngeliat ini live-nya Mas Sunan Kalijaga. Mas Sunan Kalijaga kan kayaknya kan dimintain bela ini ya si siapa namanya? Siapa nama si cewek? LM. Iya kan? Rajin dong, amin. LM ya kan? Si Lisa itu ya, Lisa itu. Nah, cuma ternyata ada banyak juga yang ngebela si bapak. Seru banget. Kemarin tuh udah gue bahas tuh di live Mamski tuh beberapa hari yang lalu ya. Mengenai kasusnya Pak RK ini. Ya kan? Karena gini loh guys, hubungannya tuh gini loh. Kaitannya nih ya. Kalau cuma ketemu untuk ngomongin masalah uang kuliah, normal gitu ya, normal aja ya. Mau ngasih beasiswa lah, whatever lah ya kan. Berarti nggak usah menyambut tantangan DNA. Tantangan tes DNA itu untuk orang yang udah pernah ngelakuin, menurut gue gitu. Tapi kayaknya udah blunder ya. Karena saya takut banget sama tuh cewek gitu loh. Langsung klarifikasi, apa namanya, langsung alasannya bilangnya uang kuliah. Jadi kayak makin kelihatan konyol sih menurut gue. Nah, nantangin lagi DNA ya, berarti emang udah pernah ngelakuin dong. Ya udahlah, berarti udah confirm gitu loh. Ya kan, udah confirm aja gitu. Lu udah ngelakuin, ya udahlah. Nasi udah jadi bubur istilahnya. Gemes banget. Gemes. Mau dibilang cewek itu pembohong apa segala macem, udah ada klarifikasinya Pak RK, ngakuin sendiri udah diketemuin. Ya enggak? Aduh capek deh gue. Konyol. Gede banget sih jadi si ibu. Malu, yang pasti malu. Malu ya bisa kecolongan begitu. Dan ternyata suami kita sendiri, kita juga nggak bisa tahu dia di belakang tuh ngapain, circle-nya siapa, keberaniannya sampai sejauh mana, punya bukan keberanian, kekonyolan dan kebodohannya tuh udah sampai sejauh mana yang bisa merugikan dirinya sendiri, membuat malu keluarga besar. Itu kan membuat malu saya kayak begitu. Karena apa? Pejabat. Kalau orang biasa mah tukang becak doang, atau kayak orang biasa lah, kayak kita juga pegawai biasa mah mungkin nggak terlalu dampak ya. Kalau pejabat negara, buset, dampaknya luar biasa banget. Bodoh sih, kebodohan yang hakiki.
Dan pesan gue ya, kalau untuk Sunan, kalau ada cewek-cewek kayak gitu jangan tanggepin. Model aneh-aneh begitu jangan tanggepin, Mas. Kenapa gue bilang jangan ditanggepin? Karena kalau emang itu udah jadi bagian dari mata pencarian gitu ya, misalnya ya pekerjaannya, misalnya ya ketemu sama suami-suami orang, terus bisa diapa-apain gitu ya. Menurut gua nggak pantas dibela, beneran, nggak pantas dibela. Kenapa? Karena lu memulai dengan profesi bisa diajak ketemuan buat begituan, itu aja jelas ada hukum pasal undang-undang perzinahannya di negara kita. Yang melakukan perzinahan apalagi sama suami orang, sama istri orang, itu bisa dituntut, dihukum. Ada tuh pasalnya. Kalau ada bukti dan dilaporkan, ada pelapornya. Ngapain kita ngebelain orang yang jelas melanggar hukum gitu loh. Mainnya sama laki orang, minta pengakuan di kemudian hari. Ngapain? Iya, nggak perlu dibela yang kayak begitu. Gue bukannya nggak bela perempuan, tapi gue lihat kalau lu memang pekerjaan lu merusak rumah tangga orang dan lu mau cari makan dengan cara melakukan hal itu, berarti lu udah melanggar undang-undang di negara kita juga. Ngapain kita belain? Gak usah dibelain orang kayak begitu. Itu resiko dia. Ngapain? Kalau perempuan bener masih nggak apa-apa, korban perkaosan misalnya. Orang bener, wanita baik-baik diperkaos, misalnya gitu. Nah, kalau wanita jebule kagak jelas, emang kerjaannya begitu dibelain, nggak usah. Kalau kerjaannya kayak begitu mah udah siap lahir batin harusnya dengan segala resikonya, resiko apapun. Ya kan, gitu loh guys. Itu kalau menurut gue sih ya, mengenai kasus RK ini. Lihat dulu perempuannya pemain kok kayak begitu. Ngapain? Kenapa Mamski bilang pemain? Lah kok dia bisa minta-minta ketemu suami orang gitu loh. Berarti kan udah punya resiko sendiri. Resiko lu udah lu iniin sendiri, tanggung sendiri. Gak usah belagak jadi perempuan baik-baik kalau emang dimulai dari cara yang gak baik gitu. Bener Mam, gak bela wanita gak bener buat apa? Iya mohon maaf, Mamski sih sangat-sangat sayang sama perempuan gitu. Tapi kalau lu punya prinsip yang ngawur, lu main melaki orang, lu hantam semuanya karena lu rakus pengen duit, gak punya moral, ngapain gue bela? Terus tiba-tiba sekarang kayak belaga kayak perempuan baik-baik, perlu pengakuan anaknya. Dari awal lo udah melangkahkan kaki, mau main sama laki orang aja, lo harusnya udah tahu. Seharusnya lo tidak sampai jebol, ya, nggak sampai jebol. Lo harusnya tahu gimana how to protect. Soalnya itu suami orang, Bo. Berarti kan lu perempuan gak baik-baik. Gak ada gue buat gue ngebelain perempuan yang gak baik. Ngapain? So belagak baik pengen dibela. Apa? Kelakuan lo di awal aja
sangat nggak baik dok, nggak baik dan nggak terpuji kok, memalukan. Ntar ya, gue siapin dulu nih lampu nih, gelap masih di luar. Gitu loh say. Jadi dalam hal ini, gue mah bela perempuannya siapa ya, istrinya lah, istrinya yang Syah, yang gue bela. Karena kasihan istri Syah yang puluhan tahun nemenin dari nol, bukan belum jadi apa-apa. Kedua-duanya nggak baik ya. Kalau si laki mah jangan tanya say. Laki mah udah jelas. Itu pasti gue nggak bakal bela lakinya. Yang gue bela istrinya, istri Syah. Itu yang kasihan. Kalau yang laki mah udah jelas-jelas hancur semuanya. Jangan deh. Karir hancur, nama baik hancur. Kan itu resikonya kan main api kayak gitu kan karirnya. Karena orang yang punya karir itu harus menjaga betul-betul perfecto gitu loh. Gak ada main-main begituan. Itu kan kayak gue bilang kayak tukang beca. Nah, ya. Tukang beca, main. Gak ada yang peduli. Lalu pejabat terhormat. Ya kan? Dari awal klarifikasi Erika juga udah blunder, hanya ketemu satu kali, tapi dia taunya LM-nya udah hamil. Nah itu, kalau emang ketemu cuma satu kali, gak usah lah klarifikasi apa-apa. Ngapain? Ya kecuali dalam pertemuan sekali itu juga bukan pertemuan yang biasa, tapi pertemuan yang luar biasa, yang gak normal. Makanya sampai ada wacana tes DNA. Tes DNA itu kan berarti sudah melakukan suatu hubungan yang terlarang gitu loh. Yang terlarang. Jangan tukang becak dong, kesannya melecehkan. Ini kan perbandingan. Tukang becak kan kerja sendiri, nggak ada yang peduli ngelihat untuk dia punya image seperti apa. Yang penting becak. Ya atau siapapun lah. Siapapun yang pekerjaan tanpa image. Ya gue sih mikirnya tukang beca tanpa image. Emang lu perlu image apa tukang beca? Nggak perlu. Lu cukup di becak lu tidur di becak lu naik becak, lu mau awut-awutan sama orang mah bodo amat. Nggak ada yang peduli image-nya. Nggak ada yang peduli. Tetap aja lu bisa ngebecak. Mau image so jelek kayak enggak kayak orang nggak ada yang tahu. Lu di becak lu naik becak, udah. Itu hanya suatu gambaran ya. Gak usah sensitif lah. Ribet amat, gue mau nyari profesi apa lagi yang gambaran tanpa image itu ya tukang becak menurut gue. Sensi amat, ribet. Tapi kalau profesi seperti pejabat, ya orang-orang yang memegang jabatan-jabatan penting, apalagi di pemerintahan, waduh gila itu image yang mesti dijaga luar biasa itu. Ih cuma perumpamaan aja ribet banget loh. Mau gue kasih perumpamaan apa? Pekerjaan apa? Ya tukang becak lah. Yang memang gak perlu image. Yang penting ngongkel. Yang penting kakinya kuat. Ngongkel aja. Mau lu pulang lu sama siapa juga. Mana ada yang tahu klien-klien lu yang naik becak lu itu. Gitu ngerti gak maksud gue? Gitu loh. Lah ini pejabat negara perlu image. Apalagi itu penting banget ya untuk di masyarakat gitu lanjut dengan karirnya. Ini mau karirnya udah metong say. Udah karir udah metong total itu. Metong total tuh karir kayak begitu. Datang perempuan satu, dibela-belain segimanapun juga, udah terlanjur clarification. Hidup jangan dibuat ribet Ya kan? Iya, Pentakosta. Iya siapa? Buset deh, Bo. Dion lu gua gaplok lu ya. Lu gua gaplok juga lu ya. Blow on banget sih. Gue bukan bilang tukang profesinya. Profesi.
Perbandingan profesi yang lu nggak perlu image sama profesi yang perlu image. Jadi pejabat pemerintahan itu harus sangat menjaga image. Tukang becak nggak usah, nggak perlu, ngerti nggak lu? Ah, berisik banget ini si Dion, lu gua blok juga lu ya. Pagi-pagi lu, siapa sih ini orang? Berisik banget lu. Jangan berisik Dion. Jangan berisik. Alay banget sih lu. Gue lagi ngebahas profesi. Bukan orangnya. Profesinya pejabat pemerintahan. Satunya profesinya tukang becak. Yang satu tukang becak gak perlu image. Dobo. Gedek gue. Sekali lagi komen lu gua blok ya. Lu sekali komen Dion gua blok. Asli lu gua blok. Ganggu lu. Lu ganggu. Pembahasannya apa jadi belok, ngerti nggak? Jadi belok. Orang ngomongin tentang profesi orang yang perlu image sama yang nggak perlu, jadi belok. Si goblik. Ngebahas apa ini? Ngebahas kasusnya RK. Lu gua blok ya. Ngefet kau. Bye. Udah gua blok tuh. Wong gendeng. Ngomongin apa, dia ngomong apa. Udah gue blok. Udah tak blok. Mam, pakai skincare apa? Skincareku namanya Presley Skin. Kalau kalian mau skincarean kayak muka aku nih, ya. Ya biarpun ini aku lagi pakai filter. Nah, sebentar, aku buka filternya dulu. Jangan pakai filter. Ini kan karena ini kan pagi-pagi ya sayang. Namanya juga pagi-pagi, boleh dong. Boleh dong. Tunggu mana ya? Ntar dulu tak buka. Nah, ini aslinya. Ini asli tanpa filternya tuh. Ya. Mau ya? Spill sing-sing. Oke, tunggu. 2 menit aja, gue lagi mau ngomongin kasusnya Pak RK. Udah keganggu sama si siapa tadi tuh laki-laki itu. Nah ini lagi diskon banget nih. Itu dia skincare-nya ya. Terus ini aku pakai juga